你觉得？ Setidaknya membuat Kuang Sheng sedikit percaya diri dan langsung mencibir bahwasannya siapa lagi orang yang mau mengambil gulungan api mengaum darinya. Mendengar ocehan sombong Kuang Sheng, membuat Qin Tian sangat marah dan mencoba menyerangnya. Namun serangan itu dapat dipatahkan dengan mudah dan Qin Tian pun seketika kena dampaknya. Namun untungnya, Qin Tian dapat diselamatkan oleh ayahnya dan mereka menyadari sesuatu bahwa bocah di depannya tidak boleh dibiarkan hidup lebih lama karena akan jadi musibah bagi mereka. Alhasil mereka pun nampak sepakat dan setuju untuk menyerang Kuang Sheng secara bersamaan. Akan tetapi di saat dramatis itu, tiba-tiba datanglah seseorang yang sukarela berada di pihak Kuang Sheng, dan ternyata itu adalah Long Lie Tian, ayah dari wanita cantik pemilik toko rumah lelang naga hitam. Kemudian melihat senior Long berada di pihak Kuang Sheng, membuat 5 pemimpin keluarga besar itu nampak sangat marah karena berani ikut campur dalam masalah ini. Dan tanpa pikir panjang, 5 pemimpin keluarga besar itu pun langsung mengeluarkan aura pembunuhnya, dan salah satu dari mereka langsung melesat menyerang senior Long. Long前辈，放心。 Akan tetapi, serangan salah satu orang itu seperti semut di depan senior Long, membuat orang itu semakin marah, lalu mencibir bahwasanya senior Long berani menyinggung 5 keluarga besar hanya untuk membela anak ingusan itu, maka tanggunglah akibatnya. Akan tetapi, pecundang tetaplah pecundang, kalah hanya dengan satu gerakan saja. Kemudian salah satu pemimpin keluarga besar itu mencibir bahwasannya sebagai ayah dari rumah lelang, seharusnya senior Long berada di pihaknya karena gulungan itu jelas-jelas dicuri oleh Kuang Sheng. Namun senior Long menjelaskan bahwasannya selama barang lelang berada di luar kotak naga hitam, maka itu tidak ada hubungannya dengan rumah lelang. Alhasil mendengar cibiran itu seketika membuat mereka semakin emosi dan langsung menyerang senior Long secara bersamaan. Akan tetapi, serangan mereka tak berarti apa-apa bagi senior Long. Malah serangan itu seperti sampah di depan senior Long. Kemudian senior Long membalas serangan itu sebelum kemudian mereka pun kabur dari sana. Setelah mereka pergi, kemudian Kuang Sheng berterima kasih kepada senior Long atas semua bantuannya. Dan senior Long menjelaskan alasan dirinya datang kemari, yaitu ada seseorang yang menitipkan selembar kertas kepada dirinya. Dan isi dari kertas tersebut yaitu tertulis bahwasannya 3 orang temannya yang ada di Akademi Siling dalam bahaya besar. Mengetahui rekan-rekannya dalam bahaya, Kuang Sheng pun segera meminjam binatang terbang milik senior Long, dan senior Long pun dengan senang hati langsung meminjamkannya. Di saat Kuang Sheng akan pergi, tiba-tiba Kuang Sheng meminta satu permintaan lagi, dan senior Long pun dengan senang hati akan membantunya, asalkan itu berada dalam jangkauannya. Kemudian terlihat Kuang Sheng yang berada di dalam ruang rahasia pohon kuno, sedang berkultivasi mencoba menaikkan kekuatannya. Dan tak butuh waktu lama,
Kuang Sheng pun seketika dapat menaikkan kultivasinya hingga mencapai level 4 transformasi menara. Dan di saat itu juga tiba-tiba Nona Long datang ke sana dengan membawakan orang yang Kuang Sheng minta. 化大镜4阶， 楚公子客气了。 Mendapati semua persiapannya sudah selesai, Kuang Sheng pun langsung pergi dari sana dengan tidak lupa berterima kasih banyak atas semua bantuan Nona Long beserta ayahnya. 多谢龙姑娘了。今日之恩，来日必报。再， 楚公子客气了。 Sesaat setelah Kuang Sheng pergi, terlihat senior Long Lie Tian yang mendatangi anaknya seraya bertanya, apakah anakku ini menyukai pemuda itu? Mendengar pertanyaan ayahnya itu, sontak saja membuat Nona Long sedikit malu, karena kalau berbicara tentang perasaan, tentu saja tidak bisa berbohong. Kemudian senior Long mencibir lagi, bahwasanya pemuda itu berasal dari Akademi Siling, dan jikalau Nona Long bosan melelang, maka tak ada salahnya jika Nona Long pergi belajar ke Akademi Siling. Mendengar perkataan ayahnya itu, sontak saja membuat Nona Long sangat senang sekaligus sedikit terkesipu malu. 灵儿， 父亲，他是4灵院的人， 怎么，我的宝贝女儿也都…… 寻遍整个黑龙域，应该找不出。他的确与众不同。 Sin kemudian berpindah di Akademi Siling. Terlihat banyak orang yang menyaksikan akan dihukumnya 3 rekan Kuang Sheng. Kemudian terlihat juga Sun Luobing yang datang ke sana menghampiri penatua ketiga dan meminta untuk segera dimulai hukuman bagi 3 orang pembuat onar tersebut. Kemudian penatua ketiga mengeluarkan cambuk hukumannya, dan cambuk itu terbuat dari urat dan tulang binatang buas, yang dimana kalau terkena cambukan itu 1 kali saja, maka kamu akan berharap untuk mati. Sedangkan hukuman yang dilakukan itu sebanyak 20 kali cambukan. 三长老，现在可以行刑了。玉生，今日这20鞭。 Kemudian senior Xiao mencibir pada Sun Luobing bahwasanya Sun Luobing memang bisa membodohi para ketua dengan kata-kata manisnya. Tapi bisakah itu bertahan lama? Dan senior Xiao juga berjanji bahwa senior Xiao berserta rekannya bersumpah akan membalas 10 kali lipat penderitaan yang mereka alami. Sebelum kemudian Sun Luobing memulai hukumannya, namun di saat itu tiba-tiba 今日这20鞭得要了他们半条。得有那个机会啊，只可惜呢。 Ya, dengan tepat waktu datanglah Kuang Sheng yang langsung memblokir cambukan itu, membuat semua orang yang ada di sana pun nampak sangat terkejut, karena pada awalnya mereka mengira bahwa bocah Kuang Sheng ini akan menjadi pengecut dan tidak akan menampakkan dirinya. Bahkan salah satu ketua mencibir pada Nona Qiu bahwa anak muda pilihan Nona Qiu hanyalah seorang pecundang. Namun Nona Qiu menjawab dengan ringannya bahwa jangan terburu-buru karena ini masih pagi. Dan benar saja, perkiraan Nona Qiu bahwa Kuang Sheng akan tiba-tiba muncul di sana dan langsung membungkam mulut mereka semua. Sebelum kemudian Kuang Sheng datang menghampiri Sun Luobing seraya mencibir bahwasanya pada hari itu Sun Luobing lah yang melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Akan tetapi Sun Luobing dengan cibiran manisnya mengadu lagi kepada penatua ketiga bahwasanya Kuang Sheng ini adalah konco-konconya senior Xiao yang mencoba membunuh dirinya. Mendengar hal itu, sontak saja membuat penatua ketiga percaya dan langsung memutuskan akan menghukum Kuang Sheng juga, yang membuat Sun Luobing kegirangan dan langsung melancarkan cambukannya. Akan tetapi, Kuang Sheng tak mau dipitnah begitu saja. Alhasil Kuang Sheng seketika memblokir cambukan itu dan langsung menyerang Sun Luobing. Melihat Sun Luobing KO hanya dengan 1 kali serangan saja, membuat semua orang yang ada di sana pun nampak terkejut. Dan penatua ketiga tak terima akan hal itu, yang membuat dirinya langsung menindas Kuang Sheng dengan kultivasinya. Merasakan Kuang Sheng dalam penindasan yang sangat kuat, membuat Kuang Sheng langsung mencibir
bahwasanya maksud kedatangannya ke sini tiada lain yaitu untuk memberitahu semua orang apa yang terjadi sebenarnya pada hari itu. Akan tetapi penatua ketiga benar-benar berpihak pada Sun Luobing yang membuat dirinya tak percaya atas semua omong kosong Kuang Seng dan seketika langsung menyerang Kuang Seng. Namun untungnya Nona Qiu memblokirnya lalu mencibir bahwasanya lebih baik jikalau mendengarkan penjelasan Kuang Seng terlebih dahulu dan setelah itu baru putuskan siapakah yang salah di balik kejadian ini. 裘导师，没见过，不是我们学院的吧？ 似乎另有隐情，不妨问清楚。 Kemudian Kuang Seng memanggil orang yang Kuang Seng tadi bawa dan melihat orang ini, Sun Luobing nampak sangat terkejut karena orang ini adalah salah satu orang di balik rencana jahat Sun Luobing. Dan sontak saja Sun Luobing terlihat menyesal karena dia bertindak ceroboh dan tidak menghapus semua bukti. 过来， 这小子真是好手段！ 你胡说！ Kemudian Sun Luobing menghampiri penatua ketiga dan mencoba mengeluarkan kata-kata manisnya bahwasanya penatua ketiga jangan tertipu oleh Kuang Seng karena orang yang Kuang Seng bawa benar-benar orang asing. Namun Kuang Seng langsung menjawab seraya menjelaskan pada penatua ketiga bahwasanya Sun Luobing dan Qi San bekerja sama dengan orang ini untuk membunuh dirinya beserta 3 rekannya. Namun penatua ketiga tidak percaya begitu saja karena dia sudah percaya oleh rayuan manis Sun Luobing. Akan tetapi Kuang Seng langsung mengeluarkan bukti kuatnya, yaitu dengan mengeluarkan Liontin Giok yang menandakan Sun Luobing beserta Qi San dapat terhubung dengan orang-orang alam naga hitam. Dan mereka bergandengan tangan untuk membunuh Kuang Seng beserta 3 rekannya. 当日在黑龙域的七角山， 罗宾行事磊落，怎么会做这？ 这便是 Melihat bukti kuat tepat di depan matanya, membuat penatua ketiga mau tak mau harus mengalihkan hukumannya kepada Sun Luobing dan Qi San dengan hukuman masing-masing 20 kali cambukan. Akan tetapi di saat penatua akan menghukumnya, tiba-tiba 是联手围杀我们的铁证。还请三长老还晚辈一个公道。如此无耻之辈！ 慢着， Yah, Kuang Seng tiba-tiba mencibir lagi bahwasanya Sun Luobing beserta Qi San tidak pantas mendapatkan hukuman ringan seperti ini karena dia melakukan kejahatan yang sangat fatal. Dan seharusnya Sun Luobing beserta Qi San dikeluarkan langsung dari Akademi Suan. 啊，这小子要干什么？ 心思诡谲，手段狠辣。无出司令院，郑学峰。 Mendengar penjelasan Kuang Seng yang benar-benar berbuah fakta, membuat penatua ketiga sedikit berpikir. Namun pada akhirnya tetap saja penatua ketiga tidak mau mengeluarkan Sun Luobing karena dia adalah salah satu orang jenius di akademi ini. Dan siapapun orang yang jenius maka tidak ada keadilan yang mutlak bagi dirinya. Kemudian penatua ketiga mencibir lagi bahwasanya jikalau keinginan Kuang Seng ingin dikabulkan, maka terlebih dahulu Kuang Seng harus mengalahkan peringkat teratas di Akademi Suan. 那便将齐善逐出司令院。 长老的意思，巡逻兵天赋优秀，若是我取代巡逻兵，考入地院，又如…… 你要成为选榜第一。 Mendengar cibiran penatua itu membuat Kuang Seng sedikit tersenyum dan tanpa membuang-buang waktu, Kuang Seng pun langsung terbang ke atas seraya mencibir bahwasanya dia Kuang Seng ingin menantang Sui Wuchen, orang yang menduduki peringkat Suan paling atas selama bertahun-tahun. 又如何？ 若是如此， 混蛋！你不要太过分！帮新人，楚狂生请战！ Mendengar tantangan Kuang Seng yang terdengar sangat lantang, membuat semua orang yang ada di sana pun nampak sangat terkejut. Dan kebetulan Sui Wuchen sedari tadi juga menyaksikan perdebatan mereka. Dan tanpa pikir panjang, Sui Wuchen pun langsung mendatangi Kuang Seng. 是要挑战雪无尘？选榜第一已经很久没变过了啊！ 司令院也是优胜劣汰。 这小子有种！ Dan ya, hujan salju pun tiba-tiba turun. Itu menandakan Sui Wuchen datang ke sana. Kemudian Sui Wuchen mencibir bahwasanya
Baru kali ini pertama ada murid baru yang langsung menantang dirinya. Kemudian Kuang Sheng dengan hormatnya terlebih dahulu meminta maaf kepada Sui Wuchen. Dan Sui Wuchen pun tak mempermasalahkan akan hal itu. Sebelum kemudian pertandingan pun dimulai dengan memperlihatkan Sui Wuchen yang mengeluarkan sedikit kekuatannya. Seketika semua orang pun nampak sangat terkejut karena dari kekuatan yang Sui Wuchen keluarkan. Itu sudah jelas bahwa Sui Wuchen berada di tingkat puncak transformasi menara. 化大景巅峰，这小子，